sharing-nya. Oke, Mira jadikan co-host Iya. dulu ya, Bu Farah. Oke. Oke, terima kasih. Oke, silahkan Bu Farah. Oke, sebentar. Belum keluar ya ininya? Untuk share screen-nya belum keluar, Bu Farah. Sebentar. Oke, udah ya. Oke, sudah tinggal di preview. Silakan Bu Farah. Oke, terima kasih Mira untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua Bapak Ibu sekalian. Terima kasih yang sudah hadir di Branity Talk malam ini. Suara saya jelas Mira sebelum saya mulai materinya. Materinya sedikit sih. Sudah jelas banget, Bu Farah. Oke. Oke, eh, karena ini materi yang sebenarnya kalau udah tes pasti udah dapat ini ya secara detail ya. Jadi saya cuman nyiapin materi cuman 5 slide sedikit aja, cuman untuk review aja. Nah, judul kita malam ini sensing nggak jelas, nggak lanjut. Nah, apa itu ya? Kenapa sensing nggak jelas, nggak lanjut? Oke, sebelum mulai, mungkin kalau yang dari Palembang ya yang tes sama saya mungkin udah kenal ya. Saya sedikit perkenalan diri dulu. Nama saya Farah Kurniawati. Saya lahir di Palembang. Seorang sensing introvert. Suami saya intuiting introvert. Itu juga promotor juga. Jadi kami punya anak 3. Anaknya alhamdulillah ada anak otak tengah, otak kanan, dan otak kiri. Lengkap ya. Nah, saya juga selain jadi promotor, saya juga punya pekerjaan jadi auditor dan bersama suami saya kami menjalankan Stipin Brand Palembang itu sejak tahun 2020. Di alhamdulillah sampai saat ini ada sekitar 1.600-an klien. Untuk Stipin Brand Palembang sendiri itu kita udah pendalaman tematik Stipin itu ada tematik kesehatan, parenting, couple, IBK, HR, learning, teaching, dan profesi. Kalau mau menghubungi saya, ini nomor WA saya, IG Stephen Brin Palembang, dan juga alamatnya ya. Tapi berhubung sensing ya, nggak jelas nggak lanjut. Jadi kalau mau ketemuan itu booking jam dulu. Oke, saya review sedikit tentang mesin kecerdasan ya. Mesin kecerdasan itu ada 5 berdasarkan belahan otak dominannya. Jadi ada yang namanya sensing yang mau kita bahas malam ini itu dominannya di otak limbik kiri, otak kiri bawah. Kita sebutnya kecerdasan indrawi karena fungsi otak ini adalah untuk mengatur panca indera. Jadi apapun yang terjangkau sama panca indera. Makanya orang sensing itu cenderung suka apa yang bisa dilihat, bisa dipegang, sesuatu yang jelas tadi ya. Jelas itu konkret. Ada juga yang namanya thinking. Thinking ini mesin kecerdasan yang dominannya adalah otak kiri atas. Ini otak atas yang sebelah kiri ya, ada neokortek. Nah, itu pusat fokus, konsentrasi, pusat berpikir. Makanya biasanya mesin kecerdasan thinking ini orangnya selain teratur juga logik ya. Jadi dia suka pakai logika, suka menganalisa. Lalu ada juga yang namanya intuiting. Intuiting itu mesin kecerdasan yang otak kanan atas, neokortek atas ya, yang sebelah kanan. Itu kecerdasan intuisi. Biasanya orangnya lebih kreatif, inovatif, lebih imajinatif juga. Lalu ada juga yang dominannya di limbik kanan itu kecerdasan emosi, pusat pengatur emosi, perasaan, empati, simpati, dan juga leadership itu kita sebutnya feeling.
Nah, kalau yang otak tengah itu batang otak, itu kecerdasan naluriah kita sebutnya insting. Jadi semua orang itu akan terbagi menjadi 5 mesin kecerdasan ini berdasarkan belahan otak dominannya. Nah, jangan salah ya, bukan berarti kita sensing terus kita nggak bisa mikir kayak thinking, kita nggak bisa kreatif kayak intuiting, kita nggak punya perasaan kayak feeling, enggak. Jadi ini adalah belahan otak dominan yang berfungsi semua kelima-limanya, tapi ada salah satu yang lebih dominan, artinya selalu digunakan, 100% selalu duluan gitu berfungsinya, beroperasinya. Nah, itulah yang disebut mesin kecerdasan. Nah, kita langsung masuk ke judul kita, ke tema kita. Sensing nggak jelas nggak lanjut. Jadi, sensing itu hidupnya akan happy ketika semuanya itu detail. Jadi, detail is life ya. Nggak kayak intuiting yang kalau kayak Kak Mira kan intuiting, life is never flat gitu ya. Ngapain yang flat-flat gitu, yang bergelombang dong. Nah, kalau sensing dia sukanya yang detail. Nah, karakteristik umum pada sensing ya sukanya pada hal yang fakta, detail, realita, konkret. Ya itu tadi, karena tadi fungsi otak limbik kiri tadi kan untuk mengatur panca indera. Makanya panca indera itu adalah sesuai panca inderanya, bisa dilihat, bisa dipegang, bisa didengar, bisa dirasa. Jadi itu adalah sesuatu yang konkret, makanya dia faktual sekali, suka hal yang rutin. Rutinitas itu biasanya ada hubungannya sama aturan, sama jadwal, sama prosedur ya. Lebih nyaman pada hal yang nyata daripada abstrak. Jadi butuh kejelasan untuk bisa jalan optimal. Nah, ketika nggak jelas biasanya nggak optimal dalam hal apapun. Maka cenderung stagnan atau frustasi karena nggak jelas. Jadi sensing itu kalau dia nggak jelas informasinya, nggak jelas hasilnya, nggak jelas instruksinya, nggak jelas bentuknya, maka dia nggak bisa lanjut, stagnan. Ya, kalau masih kecil itulah biasanya anak sensing yang suka tantrum itu ya, karena mungkin dia berkomunikasi tapi tidak jelas balasannya gitu. Nah itu yang bikin frustasi orang sensing. Nah, implementasinya seperti apa? Saya bagi dalam secara umum aja ya, dalam 3 hal. Yang pertama, biasanya untuk anak-anak itu dalam belajar. Jadi kalau belajarnya itu paling gampangnya orang sensing itu kalau pakai praktek. Kenapa? Ketika dia praktek, semua panca inderanya itu terpakai. Apalagi kalau kita contohkan prakteknya ya. Misalnya kita mau nyontohin masak. Nah, kita masak, dia juga ikut masak, ada di situ. Jadi, dia bisa melihat step by step-nya, dia bisa mendengar instruksinya, dia bisa langsung mempraktekkan pakai tangannya, jadi lebih mudah untuk masuk belajar dengan praktek, latihan langsung secara visual dan latihan berulang. Karena itu adalah hal yang nyata gitu ya. Nah, materinya harus jelas. Kalau bisa, kalau dia belajarnya secara teori, teorinya itu ada contohnya gitu, ada contoh konkretnya, ada datanya, ada hasil yang bisa diukur gitu ya. Hindari metode belajar yang terlalu abstrak tanpa tujuan yang nyata. Jadi kita sukanya sensing ini yang fokus sama hal nyata, bisa dibuktikan hal yang jelas. Jadi prinsipnya kalau belajar materi harus bisa aku lihat, aku sentuh, atau aku ulang. Nah, jadi kalau kalau misalnya praktek kan dia bisa lihat, dia sentuh, tapi kalau teori materinya tuh harus ada catatannya gitu. Jadi dia bisa baca ulang gitu. Nah, kalau dalam bekerja, orang sensing ini cenderung sukanya struktur yang jelas, sudah ada sistemnya, sudah ada target yang mau dicapai itu sampai mana gitu. Nah, sensing itu excellent-nya di pekerjaan yang sangat prosedural ya, ada SOP, ada jadwal, ada step by step langkah konkretnya. Jadi, selain SOP, standar prosedur itu ada lagi namanya ini ya, instruksi kerja. Jadi instruksi kerja itu lebih detail lagi. Langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4 gitu. Jadi semuanya jelas. Nah, untuk bekerja juga sensing harus tahu apa yang harus dia kerjakan, kapan selesai dan apa hasilnya. Kadang ya, kalau kita punya atasan dan beberapa atasan itu kan cenderung ini ya, kalau nggak feeling thinking gitu. Yang leadership-nya paling menonjol ya.
feeling itu kalau ngasih instruksi suka agak sedikit abstrak gitu karena orang otak kanan. Nah itu kesulitan biasanya sensingnya. Jadi maksud bos ini apa ya gitu, karena nggak jelas. Misalnya bos saya harap kalian bisa berkembang gitu, target kita bisa bertambah. Nah, tapi nggak ada angka bertambah itu si bosnya minta targetnya dari angka berapa ke angka berapa gitu. Terus kalau ditanya kapan selesainya, kapan deadline-nya itu juga nggak jelas, itu juga susah bagi sensing ya, agak agak kesulitan gitu sensing. Hindari lingkungan kerja yang multitafsir, abstrak, dan terlalu fleksibel. Jadi sensing ini suka banget bekerja di sesuatu pekerjaan profesi yang memang sudah ada prosedurnya tadi ya. Jadi jelas. Makanya kalau di belakang sertifikat itu rekomendasi profesinya itu kan ahli keuangan. Ya, ahli keuangan itu kan orang kalau bikin jurnal, bikin laporan keuangan nggak mungkin ya angkanya nggak pasti, nggak balance nanti gitu laporan keuangannya. Makanya dia harus jelas, nggak bisa abstrak, nggak bisa fleksibel. Atau kerjanya mungkin ahli keuangan itu kan di pajak gitu, atau ahli bahasa. Nah, orangnya atau dia jadi dokter itu kan sudah prosedural. Prinsipnya adalah kalau tugasnya nggak jelas dia nggak bisa maksimal karena dia nggak tahu apa yang harus dicapai dan bagaimana caranya. Nah, kalau secara sosial biasanya sensing ini apa adanya banget ya. Komunikasinya tuh suka to the point gitu. Nggak dibumbu-bumbuin, nggak dibikin sayap-sayapnya gitu, nggak diperhalus. Ya, biasanya lebih suka bahasa yang langsung terus terang gitu. Butuh kepastian peran dan batas, aku harus ngapain, nggak nyaman dengan kode. Jadi orang sensing itu mau yang sensing kecil, mau sensing dewasa, nggak usah dikode. Itu nggak efektif nanti komunikasinya. Lebih efektif lagi kalau langsung bilang, mau A, mau B, mau warna hitam, mau warna putih. Ya, jangan abu-abu tadi ya. Nah, itu tadi materinya hanya sedikit buat review aja, karena asumsi saya sebagian besarnya, mungkin semuanya itu udah tes ya, dan udah pernah dapat sesi penjelasan. Baik, saya kembalikan ke Mira. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Bu Farah untuk penjelasan tentang preview ya, preview sensing sekaligus menjelaskan ya Bapak Ibu sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Kenapa sih sensing itu kalau nggak jelas nggak lanjut? Nah, tadi sudah dijabarkan oleh Bu Farah ya, karena sensing itu letaknya di limbik kiri ya, yang dimana kecerdasannya adalah kecerdasan panca indera. Nah, makanya orang sensing butuh hal-hal yang konkret. Jadi kalau nggak jelas, itu kan abu-abu ya, seperti yang disampaikan Bu Farah. Makanya mungkin bisa jadi punya potensi untuk, cenderung ditinggalkan, begitu. Oke, seru ya Bapak Ibu ya, kalau misalnya kita ngebahas tentang, Steven dan pastinya ya, kami juga sangat berharap sekali Bapak Ibu, kalau yang tes Steven itu nggak hanya anaknya aja, tapi orang tuanya itu yang lebih utama untuk tes Steven terlebih dahulu. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu juga, mau cari-cari promotor dari Steven Brain untuk tes Steven, mungkin bisa, diklik ya link website yang sudah Mira barusan kirim di room chat Zoom. Nah, di situ Bapak Ibu bisa cari promotor Steven Brand terdekat dari daerah Bapak Ibu semuanya. Nah, oke. Selanjutnya Mira akan buka untuk sesi tanya jawab, sharing ataupun diskusi. Kita punya waktu sampai 1 jam ke depan ya Bapak Ibu. Waktunya panjang, jadi silahkan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan tentunya Mira akan lebih prioritaskan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya jawab, sharing ataupun diskusi, bisa open mic dan juga open cam. Nanti tinggal di raise hand aja, kemudian Mira akan lebih prioritaskan ya Bapak Ibu. Dan seperti biasa ya, untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya jawab, Mira akan maksimalkan 2 pertanyaan saja. Kenapa? Agar bisa memberikan kesempatan untuk para peserta lain bertanya juga. Nah, jadi, mudah-mudahan pertanyaan dari Bapak Ibu semua bisa diselesaikan dalam, Zoom Brainity Talk tentang tema sensing kita pada malam hari ini. Nah, jadi nggak ada lagi yang namanya
jawaban yang mungkin belum terjawab, yang mungkin harus kita bahas lagi di sesi selanjutnya. Nah, mudah-mudahan bisa terjawab pada malam hari ini semuanya ya Bapak Ibu. Nah, jadi kita sangat menunggu sekali pertanyaan dari Bapak Ibu itu dikirim dengan cepat atau ditanyakan dengan cepat, bisa open cam dan juga open mic. Tapi kalau misalnya nggak bisa keduanya, boleh salah satunya aja, yaitu open mic juga boleh ya Bapak Ibu. Oke, sebelum kita buka ya, karena sambil menunggu juga nih pertanyaan dari Bapak Ibu semua, mungkin izin Bu Farah akan ada sedikit informasi yang akan Mira sampaikan ke Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Apa aja ya informasinya? Nah, kalau misalnya Bapak Ibu tertarik banget ya tentang konsep Stephen ini, kalau misalnya Bapak Ibu juga merasa, kok kayaknya saya udah konsultasi private gitu ya, tapi kurang waktunya. Nah, kemudian saya manfaatkan diskusi Brainity Talk dengan sebaik-baiknya, tapi harus menunggu seminggu sekali, lama ya, dan itu tentunya di setiap minggu punya temanya masing-masing. Jadi per satu minggu itu ada satu mesin kecerdasan. Nah, kalau Bapak Ibu pengen lebih lengkap lagi ya belajar tentang 5 mesin kecerdasan Stephen dan juga 9 personality genetic Stephen ya, jadi nggak hanya sekedar belajar tentang sensing, thinking, intuiting, feeling, atau insting aja ya Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu akan pelajari tentang apa sih bedanya sensing introvert, sensing extrovert, bedanya thinking introvert, thinking extrovert, sampai dengan ke feeling ya Bapak Ibu, karena insting itu nggak punya drive kecerdasan introvert dan juga extrovert. Nah Bapak Ibu bisa ikuti nih WSL 1 ya, oh maaf, kita stop share dulu, Mira salah flyer nih, oke. Nah, Bapak Ibu bisa ikuti WSL 1 dulu. Nah, WSL 1 ini atau workshop Stephen level 1 ini akan membahas tentang itu semua ya. Jadi, Bapak Ibu juga akan membahas tentang dasar-dasar dari konsep Stephen. Mana tahu Bapak Ibu ingin pelajari lebih lanjut lagi ya. Bagaimana sih Stephen ini ada gitu misalnya. Bagaimana sih teori Stephen ini berkembang. Nah, Bapak Ibu bisa perdalam di workshop Stephen level 1. Nah, kemudian, untuk Bapak Ibu yang ingin mendaftar, khusus 5 pendaftar pertama aja ya, Bapak Ibu akan mendapatkan special rate dari Rp999.000 menjadi Rp699.000 yang insya Allah akan kita laksanakan di hari Sabtu 7 Juni 2025 dari jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore. Dan workshop Stephen Level 1 ini akan dibersamai oleh Pak Adi Novian selaku lisensi trainer Stephen. Dan pastinya akan ada banyak sekali ya yang Bapak Ibu akan dapatkan benefitnya dalam WSL 1 ini. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sudah selesai ya di WSL 1, kemudian Bapak Ibu ingin lebih fokus ya. Nah ini ingin lebih fokusnya ini bukan tentang, hanya memperdalam ilmu Stephen aja. Nah, tapi Bapak Ibu juga ingin fokus bagaimana merintis karir, atau mendalami ilmu Stephen ini lebih dalam lagi, lebih dari sekedar teori dari WSL 1. Nah, Bapak Ibu bisa ikuti workshop Stephen level 2 dan tentunya di workshop Stephen level 2 ini juga akan dijalani selama 3 hari berturut-turut Bapak Ibu. Jadi dimulai dari hari pertama sampai dengan hari ketiga ya, itu beda pembahasannya. Nah, akan diisi secara bergantian mulai dari Solver Ferry, Coach Herdian, dan juga Bu Sri Wahyuni selaku lisensi trainer Stephen. Dan tentunya untuk Bapak Ibu yang ingin mendaftar, khusus 5 pendaftar pertama, Bapak Ibu bisa mendapatkan special rate Rp3.495.000 ya, dari biaya normal Rp5 juta. Nah, insya Allah akan kita laksanakan di tanggal 20 sampai 22 Juni 2025, tepatnya di hari Jumat sampai dengan hari Minggu dari jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore. Nah, kemudian untuk mengikuti WSL 2 ini ya Bapak Ibu harus melewati WSL 1 terlebih dahulu. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk Bapak Ibu hanya langsung mendaftar WSL 2 aja. Nah, tapi harus diawali dengan WSL 1 dulu. Kalau udah lulus di WSL 1, Bapak Ibu baru boleh lanjut ke WSL 2. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ingin lebih lengkapnya lagi ya, nggak hanya sekedar WSL 2 untuk mendapatkan lisensi sebagai promotor Stephen, kalau misalnya Bapak Ibu sudah berminat nih,
punya potensi, mungkin Bapak Ibu melihat ya, dalam diri Bapak Ibu masing-masing, kayaknya saya juga punya potensi menjadi promotor Stephen Brand. Nah, Bapak Ibu bisa ambil ya paket peluang usaha promotor Stephen ini, dari biaya normal itu investasinya 10.500.000, tapi Bapak Ibu sebagai 5 pendaftar pertama aja ya, itu mendapatkan special rate menjadi 8.299.000. Nah, Bapak Ibu sudah mendapatkan course ya dari mulai WSL 1 sampai dengan WSL 2. Selain itu, Bapak Ibu juga sudah mendapatkan ID sebagai promotor Stephen. Kemudian Bapak Ibu juga sudah mendapatkan alat tes yang akan dibutuhkan nantinya untuk menjalani profesi sebagai promotor Stephen, dan juga nanti Bapak Ibu akan dapat banyak sekali ya fasilitas yang akan diberikan oleh Stephen Brand. Jadi Bapak Ibu tinggal menjalaninya saja, memantapkan diri dan bagaimana menggerakkan diri Bapak Ibu masing-masing. Nah, begitu. Dan tentunya untuk pendaftaran WSL 1 dan juga WSL 2 ini, Bapak Ibu bisa mendaftar di nomor WhatsApp yang akan Mira bagikan di grup chat. Oke. Nah, silahkan menghubungi nomor WhatsApp yang sudah Mira kirim ya Bapak Ibu jika Bapak Ibu berminat. Contohnya seperti Bu Farah ya, Bu Farah salah satu promotor dari Stephen Brand, sudah menangani 1.600 lebih klien yang tes Stephen di kota Palembang ya, itu baru satu kota aja ya Bu Farah ya. Nah, mungkin bisa menjadi motivasi juga untuk Bapak Ibu yang lain eh, selain mempelajari ilmu Stephen untuk diri sendiri, untuk keluarga dan teman terdekat, mungkin bisa bermanfaat juga untuk banyak orang melalui konsep Stephen. Oke, mungkin itu saja beberapa hal yang dapat Mira informasikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk Bapak Ibu semuanya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ya. Nah, ini sudah masuk nih pertanyaan dari kolom chat. Nah, Mira akan bantu bacakan ya Bu Farah mulai dari pertanyaan yang pertama. Nah, ini pertanyaan pertama tadi ada dari Ibu Resti. Nah, pertanyaannya, tapi kenapa ya Kak sensing ditaklukkannya sama intuiting yang serba nggak jelas? Nah, ini menarik ya. Kenapa ya? Intuiting itu kan serba nggak jelas ya, random ya. Sedangkan sensing itu teratur, terukur, terjadwal gitu. Nah, kok bisa sih ditaklukkan? Nah, kita dengarkan jawabannya atau pendapatnya dari Bu Farah. Silakan Bu Farah. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi, eh, secara sirkulasi ya, sadar nggak sadar memang sensing itu ditaklukkan sama intuiting. Tapi kenapa ya? Karena kan intuiting kan cenderung disorientasi arah gitu kan ya, cenderung ini ya, cenderung kalau di menurut mata sensing itu suka nggak jelas, nggak konkret karena orangnya abstrak. Nah, jadi kalau sensing itu kan dominannya otak kiri bawah tadi, hal yang konkret tadi ya, panca indera. Kita bilangnya panca indera. Kalau intuiting itu dia dominannya tadi dia otak kanan atas. Kita suka istilahkan sebagai indera keenam karena orangnya punya intuisi ya di atas dari panca indera gitu. Kenapa sih uh, sensing bisa takluk? Karena kelemahannya ya, kekurangannya sensing itu justru adalah kelebihannya orang intuiting. Ya, lemahnya di mana? Sensing cenderung lemah kalau urusan kreativitas, imajinasi. Jadi kalau misalnya nih kita lomba kreativitas gitu ya, lomba harus bikin desain yang belum pernah ada misalnya, harus orisinil sekali. Nah itu sensing pasti kesulitan. Sensing itu kalau urusan kreativitas bisa nggak bisa, tapi dia butuh effort yang lebih. Dia butuh effort untuk banyak latihan, banyak nyari referensi. Sedangkan kalau orang intuiting secara alamiahnya, orangnya memang orisinil idenya. Jadi dia benar-benar bisa out of the box banget. Nah, di situ orang sensing karena dia lemahnya di situ, itu salah satu contohnya ya, dia lemah di kreativitas, dia melihat orang intuiting semudah itu ya. Kayak effortless banget ya bikin sebuah kreativitas karena memang otak dia imajinatif gitu, kreatif. Nah, di situ orang sensing kita cenderung akan kagum sama orang yang menurut kita hebat.
Nah, kita akan merasa kagum ketika kita nggak bisa, kita butuh effort besar, tapi kita lihat orang lain itu bisa melakukannya dengan effort yang sedikit, bahkan effortless gitu. Nah, makanya teori sirkulasi ini sama ke semua sirkulasi sebenarnya. Ya, cenderung kita akan kagum sama orang yang bisa melakukan apa yang menjadi kekurangan kita, lemahnya di kita, tapi justru kok dia mudah melakukannya gitu. Jadi gampang takluknya gitu. Nah, dalam hal lain juga, kalau kita bicara tentang masa depan misalnya, sensing itu kan fokusnya sama orientasinya sama masa kini. Sama dia juga memorinya itu sangat ingat banget sama pengalaman yang udah lewat gitu ya. Tapi kalau kita bicara jauh, misalnya kita bicara sama sensing gimana ya nasib negara ini 10 tahun, 20 tahun ke depan gitu. Atau kamu nanti kira-kira masa pensiunnya orangnya masih sekolah nih, tapi udah diajak bicara masa pensiunnya mau kemana, mau di mana gitu. Itu kan jauh banget ya ngomong masa depan. Itu sensing itu bisa kita istilahkan rabun jauh ya gitu ya, karena dia sukanya yang deket-deket aja, karena dia melihatnya detail. Kalau jauh itu belum pernah dia lihat gitu. Karena hal yang di masa depan itu belum terjadi. Nah, sensing itu biasanya cenderung ada pesimisnya, ada takutnya tentang masa depan. Nah, orang intuiting itu justru nyaman banget kalau diajak ngomong masa depan yang belum pernah terjadi, belum pernah terlihat. Dia bisa semudah itu untuk menggambarkannya gitu di otaknya intuiting. Nah, biasanya orang sensing itu kalau dia udah takut sama masa depan, terus ketemu orang intuiting kan percaya diri sekali gitu ya sama masa depan itu bisa di mentoring tuh, bisa bisa diajarin, bisa dimotivasi gitu ya. Tenang aja, itu nggak masalah loh gitu ya. Itu baik-baik aja. Besok pasti begini, begini, begini. Nah itu biasanya orang sensing itu bisa jadi dari imajinasinya intuiting itu bisa menjadi gambaran bagi orang sensing yang nggak bisa membayangkan tadi gitu ya, dibantu orang intuiting yang segampang itu dia membayangkan masa depan, diomongin ke sensing, jadinya sensingnya punya sedikit data walaupun itu nggak konkret, tapi adalah jadi gambaran gitu. Nah, makanya seperti itu ya. Jadi kita cenderung orang yang ditaklukkan itu cenderung takluknya karena dia kagum sama kelebihan orang lain, di mana apalagi itu adalah kelemahannya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini kan kita sensing nih sama Mira intuiting nih. Coba dari sisi yang menaklukkan nih gimana? Oke, terima kasih Bu Farah tanggapannya. Bener banget ya, udah rinci dan detail banget ya Bu Resti dari tanggapan Bu Farah menjelaskan kenapa ya justru intuiting itu yang menaklukkan sensing, sedangkan intuiting itu serba nggak jelas, masih abstrak begitu ya, hidupnya masih abstrak, pikirannya juga masih abstrak, tapi balik lagi ya Bu Resti, kita jangan hanya berfokus melihat kekurangan kita aja. Jadi fokuslah melihat kelebihan-kelebihan kita. Nah, akan lebih optimal lagi jika misalnya contohnya seperti Bu Farah ya dengan Pak Asep, suami dari Bu Farah yang intuiting, jika saling berkolaborasi, bekerja sama. Nah, usaha akan lebih berkembang. Kenapa? Karena yang satu intuiting visioner, mampu berpikir jangka panjang, mampu melihat potensi yang akan datang, ditambah dengan kehadirannya sensing yang dari mimpi-mimpinya intuiting itu langsung dieksekusi. Nah, itu adalah dua combo ya. Jadi kalau misalnya digabungkan itu akan menjadi sangat spektakuler lah begitu. Nah, jadi kita hanya fokusnya tetap pada kelebihan aja, jangan terlalu banyak fokus dengan kelemahan-kelemahan. Karena, ya kalau bisa ya dari orang yang menaklukkan kita ya, kita manfaatkan kelebihan dia untuk menjadikan keuntungan bagi kita juga, begitu. Oke, terima kasih Bu Farah sekali lagi untuk tanggapannya dan juga Bu Resti atas pertanyaannya. Kita lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini pertanyaan dari Ibu Malah. Nah, pertanyaannya, Ibu izin bertanya, anak saya kelas 2 SD perempuan. Apakah kalau cara belajar anak saya di sekolah harus menulis dan menulis, apakah itu tipe anak sensing juga enggak ya? Karena akhir-akhir ini anak saya sudah mulai agak males nih, karena di sekolah harus menulis pelajaran dari gurunya dan harus siap. Apakah itu salah satu menyebabkan dia malas belajar ya, Bu? Cara mengatasinya bagaimana ya, Bu? Oke, baik. Terima kasih Bu Mala pertanyaannya. Kita akan dengarkan tanggapan dari Bu Farah. Silakan Bu Farah tanggapannya.
Oke, kalau sensing itu apalagi masih kelas 2 SD ya. Jadi sensingnya sensing introvert apa extrovert ini? Ya sensing lah ya. Ada dijawab oh sensing introvert. Oke. Ya, sebenarnya sensing introvert itu kalau balik lagi ya, jelas nggak jelasnya. Kalau targetnya jelas, dan juga hasilnya jelas, maksudnya ada apa yang dicapai gitu. Nah, itu dia bisa tertantang sebenarnya ya, bisa bisa mau ngikutin atau memang jelas nih aturannya. Contohnya apa? Gurunya itu udah ngasih tahu nih, misalnya besok kita akan belajar halaman sekian. Nanti kita akan menulis ini. Jadi sudah ada informasi dulu sebelumnya, jelas informasinya gitu ya. Jadi dia tahu. Nah, orang sensing itu biasanya nggak nyaman kalau sama hal yang dadakan, hal yang nggak jelas tadi gitu. Jadi kalau misalnya sudah ada informasinya, sebenarnya ngatasinnya ya latihan. Kalau misalnya udah tahu besok itu guru yang ngajarnya bakal nyuruh nulis, sebenarnya ini kemungkinan besar ya kalau saya tebak gurunya ini menggunakan metode menulis berulang-ulang ini untuk memastikan untuk melatih anak-anak biar lancar nulisnya karena kelas 2 ya masih ya kelas 2 SD gitu. Makanya disuruh ditulis biasanya karena anaknya udah lancar apa belum jadi ada soal ditulis ada jawaban ditulis gitu jadi bosan ya anak ininya anak sensingnya jadi sebenarnya bisa-bisa aja sensing itu dikasih instruksi untuk menulis yang penting jelas tadi nah sama tadi nulisnya ini coba apakah disuruh nulis itu menjawab pertanyaan yang akhirnya nanti kalau dia bisa tulis dan dikumpul terus dapat apa dapat nilai atau sekedar disuruh nulis aja gitu dia nggak tahu buat apa gitu nulisnya nah biasanya gitu misalnya ada nilainya bisa jadi si sensing juga termotivasi juga tertantang juga gitu oh berarti kalau aku tulis kalau ini siapnya bahasa Medan kan ya maksudnya selesai kan harus siap ini harus selesai gitu nah itu tuh kalau dikasih tahu jelas gitu, oh ada nilainya, nanti kalau tulisannya selesai dapat 100 gitu. Nah itu orang sensing juga suka. Nggak tahu nih gurunya ini nyuruh nulisnya karena kan ini nulisnya itu saking seringnya sampai 3 kali ditulis ini harus menulis, menulis dan menulis. Kayaknya eh, apa semua pelajaran harus ditulis, ini pelajaran apa. Nah, itu sebenarnya butuh diperjelas aja. Kalaupun memang nggak ada nilainya, ya minimal gurunya itu ngasih informasi yang jelas. Kita hari ini mau latihan menulis. Yang akan kita tulis adalah halaman sekian gitu ya, berapa baris gitu. Nah, nulisnya nanti sampai sebelum jam istirahat, misalnya jam sekian. Jadi ya intinya sebelum mulai itu sensinya udah siap nih dengan informasinya gitu. Lebih bagus lagi kalau tadi ada apa sih hasilnya kalau aku tulis sampai selesai gitu. Kadang kan ada guru itu yang nyuruh nulis tapi dikumpul apa enggak gitu ya itu enggak jelas tujuannya apa gitu. Ada nilainya juga tapi dia entah kenapa bosen. Nah itu pelajaran apa ya Bu? Apa semua pelajaran? Tulisannya. Yang disuruh ditulis itu pelajaran apa? Atau mungkin anak sensingnya juga bisa bosen kali ya Bu Farah ya, karena kurang gerak Ya, nih kayaknya. bosan. Iya, maksudnya kan menulis itu kan banyak ya. Dia kan masih di umur gitu kan anaknya playful ya namanya sensing. Berarti lama duduknya gitu. Hampir semua. Oh ini iya ya, biasanya guru kelas itu ngajar semua pelajaran ya. Ada nilainya hampir semua. Iya, jadi gurunya mungkin tidak memberi kesempatan sensingnya buat ini ya, buat bergerak gitu ya. Kalau bisa sih kayak video-video yang ini ya, yang kayak anak sekolahan di Cina itu. Jadi sebelum mulai belajar itu diajak ini dulu, diajak gerak-gerak dulu gitu ya, biar semangat dia. Ice breaking dulu ya Bu Farah ya. Ya, speaking dulu.
ada nilainya, tapi bosan. Nah, kalau ada nilainya, nilainya dia sering dapat nilai berapa? Nilainya bagus nggak? Dia ada hasilnya nggak sih? Kalau ibu mau sebenarnya jalan pintasnya kalau mau di apa? Dimotivasi, ya dikasih reward karena nggak siap jarang dapat nilai. Oh, nggak selesai gitu ya. Nah, ini nih gini nih, frustasi anak sensingnya karena sering, berarti kan dia ngerjain tuh, tapi nggak selesai. Ibu ganti nilai yang dia dapat dengan 500 perak. Oh, di solver nih langsung. Masalahnya nggak selesai, solver nggak dapat nilai. Oke. Jadi ya latihan ya, berarti di rumah tuh rajin-rajin latihan, rajin latihan nulis, terus kalau dia dapat nilai, nilainya dikasih diganti jadi reward ya. Kalau siap saya kasih uang adaptasi. Oke, udah bener ya sebenarnya ya. Uang jajannya kali ya, nggak jangan banyak-banyak. Uang jalan-jalan sudah semua saya buat, Bu. Uang jajannya jangan banyak-banyak juga. Jadi dia punya, apalagi introvert ya, punya tantangan. Jadi mengumpulkan uang-uangnya itu dari nilai-nilai yang dia dapatkan. Nah, itu juga bisa jadi pintu masuk tuh untuk anak sensing introvertnya rajin belajar. Tapi memang yang paling penting sebelum belajar itu bergerak dulu ya, Bu Farah ya. Kalau misalnya di Iya, sekolah nggak ada, persiapannya pemanasan iya, fisik nih. persiapannya pemanasan fisik. Kalau di sekolah nggak ada pemanasan fisik, mungkin bisa dimulai dari rumah. Bantuin dulu, mungkin nyapu, ngepel, atau sekedar bersihkan tempat tidur atau kamarnya aja. Itu juga udah pemanasan fisik ya, Bu Farah ya. Ya, atau diantar ke sekolahnya tuh agak pagian, jadi dia sempat main dulu sebelum bel masuk gitu. Ada Oh iya, pemanasan sendiri dia, benar-benar. ada lari-lari dulu gitu. Karena dia ibarat mesin ya, Bu Farah ya. Kalau nggak dipanasin dulu, dia nggak jalan. Iya, Sensing. bisa Oke, mogok. masih mogok. Iya, Dikasih duit dulu, baru tunjukin nilai atau tunjukin hasil dulu, baru dikasih duit. nah, itu dari solver tuh. Solver open mic aja kali ya. Kalau dikasih duit dulu, baru nilainya ditunjukin. Nah, itu cocok tuh untuk sensing extrovert. Tapi kalau sensing introvert, dikasih harus nilainya dulu, baru uangnya. Oke, begitu. Mungkin kalau dari sekolah kurang mengerti ya, Bu Mala ya, tentang konsep Stephen, atau eh, tidak sesuai dengan cara kerja atau cara belajarnya sensing, mungkin bisa dimulai dari rumah. Seperti pagi-pagi bantu bantu dia untuk pemanasan fisik ya dengan mengerjakan hal-hal kecil dari pekerjaan rumah atau kalau sekolahnya dekat, kalau bisa jalan aja. Dan kalau untuk soal belajar, nilai-nilai mungkin bisa ditantang dengan imbalan uang, tapi harus ada hasilnya dulu baru dikasih uang. Nah, nanti uang-uang itulah yang kalau dia kepengen sesuatu, pengen barang, pengen mainan, belinya dari uang yang dia punya. Begitu. Oke, nah begitu dulu ya untuk Bu Mala pertanyaannya. Karena nggak ada tanggapan lagi, jadi Mir anggap clear dulu ya Bu Mala. Silahkan nanti kalau misalnya masih ada tanggapan. Oke, terima kasih Bu Farah untuk tanggapannya dan terima kasih juga Bu Mala atas pertanyaannya. Kita lanjut lagi ya Bapak Ibu ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan dari Ibu Nita. Anak saya usia 17 bulan, sensing ekstrovert, sering ngambek dan tantrum. Cara menghadapinya bagaimana? Silahkan Bu Farah tanggapannya. Wah, 17 bulan, cepet juga ya. Di tesnya sensing ekstrovert sering ngambek dan tantrum. Eh,
itu tadi ya, namanya 17 bulan, mungkin komunikasinya belum lancar ya dua arah. Maksudnya tadi dia mau minta sesuatu, tapi mungkin ngomongnya belum jelas. Jadi yang nanggapinnya pun bisa salah paham. Misalnya dia mau mintanya susu malah diambilin yang lain gitu. Dia nangisnya karena mau pipis karena risih pampasnya, tapi malah disuruh makan misalnya. Ya itu bisa juga bikin anak sensing itu ini tantrum nggak jelas karena ya umurnya memang masih ini ya masih batita gitu ya masih bayi. Belum bisa mengekspresikan diri atau emosinya ya, Bu Farah. Iya, jadi apalagi yang masih kecil gitu kan tantrumnya ya dia sekalinya nangis sampai tuntas nangisnya gitu ya sampai energinya habis gitu Benar. biasanya. Jadi bagian feelingnya masih butuh banget dipenuhi ya, Bu Farah, Iya, untuk masih Batita. masih bayi soalnya batita. Oke. Nah, jadi sekian begitu dulu tanggapannya ya untuk Bu Nita karena anaknya juga masih 17 bulan. eh Wajar banget ya kalau misalnya ngambek dan tantrum, asal tantrumnya itu tidak mengganggu orang lain, mungkin seperti di mall, dia guling-guling, begitu kan ada juga ya tipe anak yang begitu ya Bu Farah Mm. ya. Di mall nggak dibeliin apa, dia guling-guling gitu. Nah, kalau misalnya masih dalam batas wajar, sepertinya itu batita, masih batita pada umumnya seperti itu ya Bu Farah. Oke. Iya, tapi kalau misalnya kadang anak sensing itu sebenarnya karena dia berusaha berkomunikasi ya. Kalau memang masih bisa ditanya ya, karena anak saya ada yang sensing juga. Dia waktu nangis itu bisa ditanya dan bisa menjawab. Habis itu lanjut nangis lagi. Ya karena dia tuh kayak ada yang mau disampaikan, tapi dia frustasi karena kita nggak ini ya nggak paham gitu maksudnya apa gitu. Oke, lanjut. Oke, terima kasih Bu Farah tanggapannya dan juga Bu Nita atas pertanyaannya. Kita lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini pertanyaan dari Ibu Lydia. Bagaimana feeling ekstrovert menaklukkan sensing ekstrovert, Kak? Wah, secara sirkulasi sih bukan menaklukkan ya Bu Farah. Nah, tapi Ya, ini kita dengar betul. tanggapan dari Bu Farah. Silakan Bu Farah. Ini feeling extrovertnya ini ya, ibunya ya, yang sensingnya anak Ya, maksudnya sepertinya ya. Bu Lydia ya yang feeling ekstrovert. Kalau boleh tahu yang sensing ekstrovert ini apakah suami, Bu? Apakah anak ya? Apakah orang tua? Nah, mungkin boleh ditambahkan juga ya. Biar tahu nih secara fitrahnya bagaimana ya, Bu Farah ya. Suami SE. Oh, Oh, suami oke. SE, istri FE. Oh, Jadi ini pertanyaan. istrinya Hmm. FE. Jadi pertanyaannya bagaimana Bu Lydia sebagai istri bisa menaklukkan suaminya yang sensing begitu ya, Bu Iya, Lydia. Oke, oh silakan Bu gitu. Farah Jelas ya. tanggapannya. Oh, kalau punya pasangan sensing itu tadi ya, yang namanya mau dalam couple atau dalam parenting atau kita secara sosial, kita berkomunikasi itu kalau mau efektif, kita pakai cara komunikasi lawan bicara kita. Jadi yang menerima apa komunikasi dari kita itu dia bisa cepat nangkapnya gitu. Nah, cara komunikasinya ke suami sensing itu seperti apa tadi? Bicara itu yang jelas. Nah, cenderung orang feeling ini apalagi gender perempuan ya istri-istri ini ya kalau bicara tuh mungkin nggak to the point nggak terus terang mengkode-kode abis itu sedih sendiri gitu misalnya kadang kan orang feeling itu nanya pulang jam berapa dijawab sama suaminya jam 4 sore misalnya lewat mana padahal dia tuh minta beliin sate misalnya nah orang sensing itu lebih lebih gampang ya ngikutin maunya istri feeling itu ya kalau ngomong nanti pulang kerja tolong beliin sate ya nah dia lebih gampang kalau kita bicaranya terus terang ke pasangan yang sensing lebih gampang jadi ibu nggak perlu merasa nggak disayang nggak perlu merasa diabaikan gitu ya padahal ternyata komunikasinya yang mungkin belum tepat gitu belum efektif nah satu lagi sensing itu gimana sih cara nyenenginnya? Nah, sensing itu senenginnya dari matanya ya. Jadi berpenampilan kalau sensing suami sensing itu di depan suami sensing itu tetap berpenampilan yang rapi gitu, yang cantik. Kalau biasanya tuh kan
Eh, Kalau memang nggak sempet banget, minimal tuh pas suami datang itu ya udah mandi gitu ya, udah ganti baju gitu. Lipstikan lah, walaupun di rumah ya. Saya beberapa teman saya tuh gitu, yang apa, yang saya pernah dengar itu di rumah pun dia harus rapi karena dia menjaga mata suaminya gitu ya, biar selalu tampak cantik di depan suami. Nah, suaminya seneng nih kalau misalnya dia pulang-pulang capek-capek, pemandangannya indah gitu. Gitu mungkin ya. Kayaknya kan ada Solver Perry nih. Solver Perry nggak mau nanggapin. Oke, terima kasih Bu Farah tanggapannya. Dari tanggapan Bu Farah aja udah menjawab ya dari pertanyaan Bu Lydia. Kenapa? Karena Bu Farah udah menjawab dari segi feeling yang mungkin sering kode-kode dari hati, ya kan, nggak to the point. Sedangkan suaminya sensing yang kalau nggak to the point, nggak dibicarain langsung, nggak ada tujuannya, nggak jelas, ya nggak ditanggepin gitu. Nah, akhirnya apa? Istri feelingnya ngambek, sedih, sedihnya sedih sendiri, bad moodnya bad mood sendiri gitu ya, karena mungkin pengennya diperhatikan, tapi kok nggak peka-peka sih? Bener, memang nggak peka-peka, karena suaminya sensing ya, yang eh, punya cenderung ya inisiatifnya rendah ya kan. Kalau misalnya dia inisiatifnya tinggi, itu karena pengalamannya udah banyak. Nah, kemudian kepekaannya juga bisa jadi rendah juga ya, karena hati itu kan juga nggak nyata ya, walaupun ada irisannya sedikit dengan feeling ya, antara sensing dan feeling. Nah, jadi bagaimana cara menaklukkannya? Itu tadi seperti yang Bu Farah bilang. Langsung aja to the point dengan tegas ya, Bu Lydia. Bukan tegas-tegas banget gimana, maksudnya langsung to the point aja dengan jelas maunya apa. Misalnya kalau pulang kerja dibeliin apa, atau kalau kamu harusnya begini begitu. Nah, itu langsung dibicarain aja tanpa dikode-kode gitu. Oke, begitu ya Bu Lydia sudah menjawab ya pertanyaannya. Terima kasih Bu Farah atas tanggapannya dan juga Bu Lydia atas pertanyaannya. Kita lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini pertanyaan dari Ibu Nita. Nah, kalau si istri intuiting introvert dan suami thinking introvert bagaimana? Nah, karena tema kita pada malam hari ini sensing. Nah, ini masuk pertanyaan tentang intuiting dan thinking. Tapi nggak apa-apa ya, Bu Nita ya. Walaupun sebenarnya tema thinking ini akan kita bahas di minggu depan, tapi karena Bu Nita sudah bertanya, jadi akan kita bahas juga pada malam hari ini. Oke, silakan Bu Farah tanggapannya. Aduh, berat ya. Atau ini gimananya ini gimana ya, Bu Nita ya? Apanya yang gimana? Gimananya ini gimana ya, Bu Nita? Suaminya thinking, istrinya intuiting. Yes, benar. Nah, ini mungkin Mungkin maksudnya bagaimana ini yang bagaimana ya, Bu Farah ya? mungkin merujuk pada pertanyaan di atasnya kali ya. Maksudnya gimana sih kalau istrinya yang intuiting, suaminya yang thinking? Nah, ini saya pernah dapat klien tuh gitu. Istrinya tuh misalnya kode-kode minta mesin cuci baru gitu kan ya, minta dibeliin apa. Kan tapi karena suaminya thinking, ya thinking tuh butuh data. Eh, Ibu kayak presentasi ini proposal kalau sama thinking itu. Ibu ambil browsernya, ibu cari tahu. Karena ibunya intuiting ya, eh, cari beberapa misal ya. Ini contoh case saja karena saya sensing ya, saya pakai contoh ya. Jadi contohnya kalau mau minta beli sesuatu, ibu cari opsi-opsinya, tapi opsinya tuh ngomong ke thinkingnya jangan lisan, ibu pakai data kayak kalau perlu ibu pakai bikin presentasi boleh atau membandingkan dua dua brosur gitu. Nah, barang yang ini speknya gini 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 gitu, biayanya sekian, nanti garansinya sekian lama. Nah, yang ini kalau yang ini bandingin begini gitu. Jadi kalau sama orang thinking, kalau ini tadi karena kita arahin menaklukkan itu dalam segi komunikasi maksudnya ya. Nah, orang thinking itu gitu. Terus gimana sih eh, thinking itu kasih semua tipe suami ya, emang harus dia dijaga marwahnya ya, apalagi yang thinking gitu. Jadi thinkingnya tuh harus istrinya tuh ya harus menghormati gitu kan, memberikan jangan sampai ada hal-hal yang terkesan merendahkan suami yang thinking gitu. Mungkin itu ya, karena pertanyaannya gimananya belum konkret, jadi segitu mungkin ya.
Oh ini Oke. gimana cara komunikasi bahasa cinta berpartner dalam bisnis. Oke, ini yang Bu Nita tadi kan, yang thinking sama itu tadi ya. Bener, Bu Farah. Kalau gitu saya lihat contekan. Cara komunikasinya suami thinking, istri intuiting. Contekan Komunikasi dari couple ya, Bu Farah ya. dari couple. Memang itu Oke. belum bisa di luar kepala karena ada 25 postur ya, Ya, Bu Farah. benar. Walaupun sensing Oke. yang ingatannya kuat ya kan. Oke, Oke. Jadi yang pasti tadi ya kalau posisinya kan istri intuiting itu ditaklukkan. Nah, yang ditaklukkan ini dia bersabarnya duluan, baru bersyukur ya. Bersabar dan bersyukur itu dipakai semua ya. Tapi istrinya harus bersabar duluan, kemudian baru bersyukur. Terus karena suaminya ini thinking, thinking itu penuh dengan keteraturan. Habitatnya memang keteraturan. Jadi sabar-sabar sama aturan. Nah, intuiting ini kan sangat ini sekali ya. Dia kan butuhnya kebebasan gitu, tapi malah dikasih aturan sama suami. Jadi bersabarnya di situ. Kemudian eh, intuiting ini pasti suka memberikan ide ya. Nah, tapi itu tadi, kalau mau ngasih ide boleh ke thinking, izin dulu. Itu pun kalau thinkingnya nanya gitu ya, kita ngasih ide. Tapi jangan jangan sedih kalau misalnya thinkingnya memutuskan yang lain, karena thinking itu kan dia tetap punya pertimbangan sendiri ya dalam memutuskan. Nah, kasatnya itu suami thinking bebas melakukan bisnis apapun sesuai passionnya. Nah, ide istri tidak menjadi beban. Suami mengarahkan idenya untuk dieksekusi. Jadi tadi ya, istri itu namanya kita ditaklukkan, apalagi posisinya istri, ya kita mendukung penuh suaminya. Gitu. Jelas nggak ya, Mir? Kalau kurang jelas nanti ibu ikut WSL 1, terus ikut couple. Nah, bener banget. iya. Oke, itu saja Bu Farah. Ada tambahan tentang bahasa cintanya? Oh, bahasa cinta ya. Iya, Bahasa bahasa cintanya cinta. thinking tadi kan dia act of service. Nah, dia dirajakan. Jadi kita itu ya misalnya sebelum berangkat kerja itu udah disiapin pakaiannya hari ini seragamnya apa, udah rapi, udah bersih kita siapin. Terus udah waktunya waktunya sarapan, sarapannya udah disiapin semua gitu. Semuanya disiapin. Jadi kayak jadi raja. Orang thinking itu cinta adalah tanggung jawab. Kalau dia dirajakan, wah, dia bahkan bertanggung jawab banget sama yang dicintai. Kalau bahasa cintanya eh, Thinking. yang thinking ya, act of service. Oke. Okay. Oke, bener banget Bu Farah. Nah, jadi Bu Nita mungkin mengukurnya jangan, kenapa ya suami saya thinking, nggak pernah memuji, nggak pernah bilang saya cantik, begini, begitu. Karena bahasa cintanya adalah act of service, yang bagaimana sebagai istri juga, sebagaimana dia punya bahasa cinta yang act of service ya. Jadi dilayani, seperti yang Bu Farah udah sampaikan ya, dilayani, dirajakan gitu ya, diagung-agungkan. Nah, pokoknya semua kebutuhannya itu kita penuhi. Nah, bahasa cinta thinking juga seperti itu. Jadi melalui tanggung jawab. Nah, jadi dalam pola pikir thinking ya Bu Farah ya, kalau dia udah tanggung jawab itu udah menjadi bahasa cinta. Iya, artinya Nah, dia cinta banget itu. Jadi iya, cintanya tuh bukan dalam bentuk yang pujian. romantis-romantisan ya, Iya, bisa jadi bener. ya. Nah, jadi dia udah tanggung jawab aja itu udah bahasa cinta. Begitu ya, Bu Nita. Kalau untuk yang lainnya, lain-lainnya misalnya ada tetangga bilang, "Oh iya, suami saya thinking, tapi romantis juga kok." Nah, itu bonusnya ya, Bu Nita ya. Jadi kita jangan membandingkan dengan rumput tetangga ya, Bu Farah ya. Benar. Nah, begitu. Oke, itu saja ya Bu Farah. Mudah-mudahan, Bu Nita, maaf Bu Nita ya. Itu saja. Mudah-mudahan sudah cukup menjawab. Nanti kalau misalnya kurang, kita bisa bahas lagi di next session Brainity Talk dengan tema thinking di minggu depan. Oke, terima kasih sekali lagi Bu Farah atas tanggapannya. Kita lanjut lagi ya, Bapak Ibu, ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini pertanyaan dari Ibu Gadis.
Bagaimana pola pengasuhan orang tua sensing terhadap anak yang beda mesin kecerdasan? Apakah mengikuti mesin kecerdasan anak atau mesin kecerdasan orang tua? Nah, ini sebelumnya kalau boleh tahu ya Bu Gadis, mesin kecerdasan anaknya apa dulu nih? Nah, ini harus tahu dulu ya Bu Farah ya, yang pertama ya. Gimana? Saya Maksudnya bagaimana pola pengasuhan orang tua sensing terhadap anak yang mesin sensing. kecerdasannya beda? Apakah mengikuti mesin kecerdasan anak atau mengikuti mesin kecerdasan orang tua? Nah, ini kita harus tahu dulu nih mesin kecerdasan anaknya. Oh, mesin kecerdasan anaknya feeling introvert. Iya. Oke, berarti anak mendukung feeling mendukung sensing ya. Oke, silakan Bu Farah Oh, tanggapannya. oke. Kalau kita balik-balik lagi ya tadi bahasa cinta ya tadi ya. Saya soalnya nggak kebaca ini Mir di sini. Jadi Oh, oke oke. Mau Mira pertanyaannya, bacakan ulang, Bu Farah? ya coba dibacain ulang. Oke, Mira bacakan Sambil ulang. nyari Ini pertanyaan Ibu Gadis. Bagaimana pola pengasuhan orang tua pola sensing pengasuhan. terhadap anak yang mesin kecerdasan feeling? Apakah mengikuti mesin kecerdasan anak atau mengikuti mesin kecerdasan orang tua? Oke, kalau bicara eh, pola pengasuhan ya, pola pengasuhan itu sebenarnya kalau orang tuanya udah tes semua ya kita bisa ngambil jalan tengahnya ya. Kalau di parenting itu kita tetap yang namanya menyayang itu, yang namanya memberi, memberi itu ya sesuai yang dibutuhkan sama yang mau diberi gitu. Kalau bahasa cintanya feeling kan dia maunya ibu sensinya itu jadi ibu peri gitu. Kalau ngomong lemah lembut, eh, kalau ngasih apa ngasih instruksi itu dengan tersenyum gitu. Nah, anak feeling itu sukanya sebelum diperintah ya dia disayang dulu, dipeluk dulu gitu kan. Nah, kalau misalnya pola pengasuhannya ini secara detailnya saya buka contekan lagi ya Mir ya. Sama 25 juga ya. Banyak juga Kita ya, Bu Farah. iya, oke kita lihat parenting yang ibunya sensing, anaknya feeling ya. Benar. Biar nggak salah treatment nih. Iya, ibunya sensing, anaknya feeling ya. Sebenarnya kan sensing itu didukung sama ini ya, didukung sama anaknya yang Feeling. feeling ya. Sensing, sensing. Oke, kalau misalnya orang tuanya sensing, anaknya feeling, jadi orang tuanya itu menjadi pembuka jalan untuk membuka kesempatan anaknya. Maka orang tua penting untuk terus maju untuk memberikan kesempatan-kesempatan. Jadi itu tadi ya, itu lebih ke untuk jalan suksesnya ya. Tapi kalau untuk bahasa cinta tadi ketika kita balik lagi ketika kita mau memberi instruksi dalam hal komunikasi, memberikan cinta, kita pakai bahasa cinta yang akan menerima gitu. Biar apa? Biar efektif. Nah, jadi ibu sensing itu kan sukanya teratur ya, teratur sesuai jadwal. Tapi kalau sama anak feeling, jangan pakai ukurannya sensing bahwa jadwal itu tuh detail, terus cepat gitu ya, frekuensinya tuh rapat gitu. Nah, kalau sama feeling itu, feelingnya harus dikasih space dulu karena dia butuh tadi ya, butuh di apa? Butuhnya tuh lemah lembut. Kalau soal speed kan lebih cepat orang sensing ya, karena kan saya sensing juga ya, anak saya ada yang feeling itu kayak dari bangun tidur aja. Anak saya yang sensing itu kan namanya bangun tidur udah dia lihat udah siang ya waktunya dia mandi. Tapi kalau yang anak feeling dia bangun tidur kita harus disapa dulu, assalamualaikum, selamat pagi sayangku, cintaku gitu. Wah, gimana tidurnya, enak enak, terus kita peluk, kita elus dulu gitu. Dah, dia duduk dulu nanti, duduk-duduk, goler-goler, atau dia nonton dulu bentar, kita ajak cuci muka, udah kebuka matanya. Ayo kita mau sekolah, biar nggak terlambat, ayo kita mandi, gitu kan. Jadi kita harus ada spare waktu untuk ngisi tangki cintanya, feeling dulu, biar gampang ngikutin instruksi kita, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita udah, nah karena ibu sensing ini kan
tipe satset gitu kan. Feeling itu kurang suka sama yang satset, apalagi kalau misalnya kita nyambil. Jadi kita ngomong sama dia tapi nggak ngelihat ini, nggak langsung interaksi, nggak tatap muka, nggak menyentuh. Dia kan physical touch ya yang feeling itu ya. Jadi itu kurang efektif juga. Jadi kalau misalnya ibu pagi-pagi sibuk gitu kan, udah bangun, udah nyiapin sarapan, anaknya belum mandi, ini udah bentar lagi waktunya sekolah. Nah, ibu ini dulu, selesaikan dulu pekerjaan yang lain gitu ya, udah tuntas, biar nanti nggak bolak-balik gitu ya. Dituntasin dulu, ada waktunya untuk ini dulu, untuk nge-treat anak feelingnya. Ayo kita bangun tadi ya, kayak tadi dipeluk dulu, diajak ngobrol dulu gitu kan ya, dikasih minum dulu mungkin, pelan-pelan baru kita ajak mandi. Jadi nggak bisa pakai gaya yang sensing banget, yang terlalu cepet gitu. Mungkin kayak gitu, Mir. Oke, terima kasih Bu Farah tanggapannya. Nah, mudah-mudahan menjawab ya dari pertanyaan Bu Gadis. Eh, kita lanjut lagi ya Bapak Ibu ke pertanyaan selanjutnya. Mudah-mudahan pertanyaannya semua dari Bapak Ibu bisa terjawab ya malam hari ini. Jadi kita langsung sat-sat aja nih. Nah, pertanyaan selanjutnya, nah ini Kayaknya dari ada yang kelewat nggak sih tadi, Bir, di yang atas mana? Ya, pertanyaannya dari Bu Resti ya? sebelum Bu Resti udah kita jawab Bu Farah. Bu Resti tadi Oh iya, ya, tadi pertanyaan Bu Resti pertama kali. tanggapan aja ya tadi ya. Iya, Oke, tanggapan lanjut lanjut. tapi iya. Oke, kita lanjut ya. Ini pertanyaan dari sebentar. Oh, ini pertanyaan dari Bu Resti lagi ya. Oke, ini pertanyaan kedua dari Bu Resti. Nah, ini kita tanggapi ya. Nah, sensing kalau punya atasan yang nggak jelas aturan kerja, suka bete, akhirnya mogok. Tapi jadinya sensing yang dikatain ngambekan. Gimana ya, Mbak? Oke, silakan Bu Farah tanggapannya. Ya kalau kita nggak mau dianggap ngambekan itu tadi kita berterus terang aja. Enaknya kalau kita tahu ya tipe tipe atasannya ya kita bisa berdiplomasi gitu ya, kita bisa pakai cara yang eh, jelas. Kalau saya sendiri karena saya kerja, saya terus terang. Jadi saya nggak jaim ya. Kalau misalnya saya nggak tahu, saya akan nanya. Misalnya atasan tuh suka bilang gini, tolong ya disiapin presentasinya, saya mau ketemu ini kepala ini jam sekian. Nah, dia nyuruh nyuruh presentasi, presentasi apa gitu kan ya. Nah, saya tanya, jelas-jelas saya datengin. Kadang kan, apalagi zaman sekarang kami kan kerjanya on desk gitu ya, kadang WFA dari HP gitu ya. Saya akan japri misalnya bapaknya, atau kalau misalnya itu di kantor, saya akan ketok pintunya, saya tanya langsung, Pak, presentasinya apa yang mau dipresentasiin tentang ini misalnya, tentang materi A, tentang project A. Oke, project A itu pakai format yang mana, Pak? Biasanya saya sediain dulu, ya effort dikit lah kita ya. Pak, formatnya itu biasanya kami tuh kalau kerjaan saya tuh ada meetingnya tuh misalnya sama eksternal tuh ada entry meeting, exit meeting gitu ya. Pak, ini yang buat entry meetingnya, formatnya ternyata udah saya tanya ke ini ke pusat gitu ya, ke divisi, itu ada format baru, Pak. Kita mau pakai format lama yang kayak gini, yang isinya adalah ini poinnya, atau mau pakai ini. Jadi karena itu adalah kepentingan saya juga ya, saya nggak bisa nyelesain kerjaan nanti kalau nggak jelas gitu. Jadi saya tanya gitu. Saya tanya, oh nanti pakai yang itu aja. Atau kalau misalnya segan banget, kan ada atasan tuh ya beda-beda tipenya ya. Saya biasanya saya bikin, ada dua versi, saya bikin dua versi. Saya kasih, Bapak mau pilih yang mana? Gitu. Tolong direview, tolong dikoreksi. Kayak gitu. Dan itu biasa aja, nggak usah baper. Kayak perkara ngedrap surat, suratnya nggak dikasih draft dari bosnya, dia cuma lisan, tapi habis itu dia koreksi, dibalikin, di reject gitu ya, submit ulang. Ah, itu biasa itu. Bisa dapat payung saya biasanya. Kalau udah sampai bolak-balik 3 kali bolak-balik gitu. Karena semuanya butuh koordinasi gitu. Nah, itu gitu. Jadi balik lagi ya ke diri kita, namanya kalau sensing namanya kita kerja, ada target ya hari ini, kalau pagi-pagi hari ini kita sudah selesai laporan ini. Ketika ada request dari atasan, saya akan minta sejelas mungkin. Jadi kita minta apa yang jelas gitu.
Kalau aturan dari atasan nggak jelas biasa, itu kan atasan kan bukan pelaksana, ngapain atasan mendetailkan ke bawahan? Nah, itu tugas bawahan. Cari referensinya, siapa yang tahu aturannya gitu, siapa yang berpengalaman di situ. Nah, karena saya juga kerja di bidang yang nggak sensing banget juga ya. Saya tuh di bidang yang otak atas. Orangnya tuh logiknya jalan, ada materi secuil, orangnya logiknya jalan semua. Orangnya intuisinya jalan semua. Nah, sayanya sensing, ketinggalan situ. Saya tanya, walaupun saya lebih senior, itu anak muda semua, saya tanya, kamu udah pernah kerjain ini belum? Gitu. Gimana aturannya? Atau nanti saya akan cari tahu. Ini kan kalau aturan nggak jelas, kita cari tahu aturannya. Jadi kita bisa mengkonter atasan. Atasan itu kan kadang ngomong nggak sesuai aturan misalnya. Saya akan, tapi Pak, saya bisa mengkonter atasan ya, bukan berarti membantah ya gitu ya. Di aturannya Pak, di aturan di SOP-nya ternyata kita tuh harusnya begini begini begini. Nah, atasan tuh bisa menerima masukan biasanya kalau jelas kita yang ini ya. Jadi effortnya tuh di kita karena kita yang bawahan. Atasan itu memang digaji buat kebijakan ya, bukan aturan detail. Jadi emang gitu cara kerjanya. Kalau kita nggak mau, ayo kita yang jadi atasan kalau mau, gitu ya. Kalau mau direpotin mikirin kebijakan, bisa Oke, kok. Iya. Nanti kalau sensing jadi atasan, nanti sensingnya yang bikin aturan biasanya. Disosialisasiin semua aturannya biasanya kayak gitu. Gitu ya. didatengin gitu karyawannya satu-satu ya Bu Oh Farah ya. iya, benar. Kalau yang nggak selesai, udah target dikerjain sendiri, turun tangan biasanya. Lupa di atasan, jadi pelaksana lagi. Oke, terima kasih Bu Farah, tanggapannya udah sangat jelas dan sangat detail banget ya untuk Bu Resti ya. Tadi juga udah dikasih wejangan-wejangan juga ya dari Bu Farah yang mungkin sebagai senior karyawan ya. Sekalian Ya, curhat gitu. dikit nggak apa-apa ya Bu Farah ya. Oke, terima kasih Bu Farah tanggapannya dan juga Bu Resti yang sudah bertanya. Kita lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan dari siapa nih? Kita scroll dulu ya ke bawah ya. Nah, oke. Nah, ini pertanyaan dari Ibu Lydia ya tadi ya. Ini pertanyaan yang kedua. Oke, ini kita tanggapi ya pertanyaan dari Bu Lydia. Kalau tentang pekerjaan sensing ekstrovert yang kerja terus, apa yang harus feeling ekstrovert lakukan, Kak? Apakah feeling ekstrovert harus memaklumi atau bicara to the point, Kak? Oke, nah ini udah masuk Feeling ke ekstrovertnya mau mau apa? Mau menyampaikan apa? Maksudnya mau minta perhatian gitu ya maksudnya. Dicuekin gitu ya feelingnya mungkin ya maksudnya. Karena sensingnya sibuk kerja. Masuk pertanyaannya. Iya. Boleh ditanggapi ya Bu Lydia ya. Iya Kak, oh iya benar maksudnya berarti Bu Farah. Silakan Bu Oh, Farah oh. tanggapannya. Jadi sensingnya sibuk kerja, feelingnya dianggurin gitu ya. Gimana caranya? Ya sama ya, tetap dibicarain di ini. Nanti sebenarnya kalau sensingnya lagi kerja, terus kita ganggu, kita distract, sensingnya bakal ini ya, bakal rungsing juga ya. Sensing tuh kalau dia udah mulai kerja maunya sampai tuntas. Jadi nggak apa-apa, beri kesempatan untuk selesai. Kalau mau nanya, kira-kira lihat-lihat, oh ini kayaknya udah mau selesai, di ini aja, dikasih tahu aja. Misalnya, kerjanya udah mau selesai ya, misalnya meetingnya udah mau selesai ya, bisa nggak abis meeting ini kita makan bareng dulu? Nah, kita kan tetap komunikasi yang jelas gitu. Nanti kalau memang nggak ada kesempatan, ya udah pillow talk ya. Sebelum sebelum tidur ya, ya feeling kan butuh juga ya mengeluarkan unek-uneknya ya di ini aja dikasih tahu aja gitu. Jadi eh, sensing itu sebenarnya dia bisa kok bikin batasan gitu. Namanya kerja di kantor, di rumah waktunya sama keluarga. Kalau kita udah sepakat sebelumnya udah dikomunikasikan, bisa juga gitu. Kalaupun sensingnya butuh butuh apa? Butuh kerja di rumah itu tadi ya kita support gitu ya. Sensingnya lagi sibuk kerja, dikasih ini makanan cemilan, jangan sampai sensingnya telat makan, kelaparan. Nanti itu mempengaruhi emosi sensing juga gitu ya. Jadi biar tetap
Dia sibuk, kalau terlihat sibuk kerja, apa yang dibutuhkan, apa butuh saya ini saya ambilin apa gitu ya. Nah, itu sensingnya merasa terbantu sekali. Itu bisa bikin mungkin kerjaannya lebih cepat. Tapi nanti habis kerja kita ini ya temenin saya ke itu ya misalnya. Nah, kayak gitu. Jadi intinya balik-balik lagi sih sebenarnya nomor satunya di komunikasi gitu. Kalau komunikasinya jelas, nggak ada salah paham. Gitu. Oke, terima kasih Bu Farah tanggapannya. Asal tidak salah paham ya. Lagi-lagi sensing, nggak jelas, nggak Nggak dilakukan. lanjut. Iya. Oke. Oke, terima kasih Bu Farah tanggapannya dan juga Bu Lydia atas pertanyaannya. Mudah-mudahan menjawab ya. Nanti kalau misalnya kurang, kita bisa sharing-sharing lagi di next session Brainity Talk. Oke, ini kita lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya. Oke, ini dari Ibu Gadis ya. Ini pertanyaan kedua ya. Nah, ini kita tanggapi ya pertanyaan dari Ibu Gadis. Oh iya, bisa dijelaskan hubungan golongan darah dengan mesin kecerdasan? Oke, baik. Silakan Bu Farah tanggapannya. Oh, kalau di di setelah tes kan biasanya di materi awalnya itu ada dikasih apa strata genetika ya. Nah, di strata genetika itu nomor satunya gender. Yang ada hubungannya itu yang menjadi variabel karakter seseorang ya. Nomor satunya gender, nomor duanya baru mesin kecerdasan. Ketiganya baru drive kecerdasan, introvert extrovertnya, keempat baru kapasitas hardware. Nah, golongan darah itu di terakhir dia, di di apa? Di nomor 5. Kalau biasanya sih kita kalau sebagai promotor biasanya nggak terlalu fokus ke golongan darah kita. Kita bisa abaikan. Kenapa? Karena yang mengambil keputusan tetap yang ini ya, yang sifatnya menetap tadi, mesin kecerdasan sama gender sama drive tadi. Gender, mesin kecerdasan sama drive itu yang eh, apa yang tetap. Kalau ngambil keputusan tetap mesin kecerdasannya. Tapi kalau mau dijelaskan hubungannya apa, golongan darah itu dia ada respon sesaatnya ya, respon sesaat, dia tidak bersifat stabil, dia labil, cuman sementara biasanya. Kalau golongan darahnya A cenderungnya ya ada respon agak rasa thinking dia, ketingking-tingkingan gitu ya. Atau kalau golongan darahnya B, responnya arahnya mesin kecerdasan intuiting. Kalau dia golongan darahnya O, dia arahnya ke mirip feeling gitu. Makanya misal ada orang yang thinking, tapi dia golongan darah O. Kadang-kadang sekali-sekali ada kayak respon bapernya dia, kayak orang O gitu. Tapi tetap balik-balik lagi, dia baper sebentar, balik lagi logikanya ini lagi, ngambil alih lagi. Oh iya, ngapain ya aku sedih-sedih gitu ya. Jadi tetap dia akan ngambil keputusan pakai mesin kecerdasannya, bukan dari golongan darahnya. Nah, tapi kalau untuk yang insting, kadang respon golongan darah itu karena insting itu spontan dan respon respon golongan darah itu respon awal ya, kadang memang agak pengaruhnya lumayan terlihat ya. Orang insting misalnya golongan darahnya AB, AB itu kayak sensing kan. Nah, kayak anak saya tuh insting golongan darah AB. Dia tuh agak ada sensingnya sekali-sekali. Misalnya kalau disuruh apa, dia nanya, nanti dapat boleh makan coklat nggak habis ini gitu, habis belajar gitu. Jadi ada responnya. Tapi tetap bukan yang murni sensing nih ya, agak-agak terlihat ke sensing-sensingannya aja. Itu pengaruh golongan darah. Jadi nggak usah difokuskan ke golongan darah, fokus ke tetap mesin kecerdasan. Oke, baik. Terima kasih Bu Farah tanggapannya. Nah, mudah-mudahan menjawab ya dari pertanyaan Bu Gadis. Terima kasih Bu Gadis atas pertanyaannya. Kita lanjut lagi ya. Sepertinya ini pertanyaan terakhir dari sesi Brainity Talk Sensing kita pada malam hari ini ya. Ini pertanyaan dari Ibu Suci. Nah, kalau Mira lihat ya ke bawah ini ada pertanyaan dari Pak Indra Maulana ya yang cukup panjang, tapi kayaknya karena kita melihat waktunya yang tidak cukup ya, mungkin bisa jadi ini pertanyaan yang kita simpan dulu, nanti kita bahas di sesi selanjutnya Brainity Talk Sensing ya Pak Indra. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih sudah bertanya ya, karena Alhamdulillah banyak yang bertanya pada malam hari ini ya. Kalau begitu Mira langsung aja bacakan ya pertanyaan dari Ibu Suci.
Pertanyaannya bahasa cinta kalau suami sensing introvert gimana Bu Farah? Oke, kita dengar tanggapan dari Bu Farah. Silahkan Bu Farah tanggapannya. Ya, kalau pakai yang kategori bahasa cinta yang umum itu receiving gift ya. Jadi orang sensing itu suka dapat hadiah, suka memberi hadiah juga. Jadi kalau dia suka dapat hadiah, kalau dia mencintai orang, menyayangi orang, dia juga suka ngasih hadiah gitu. Jadi, nah ini ibunya feeling ya. Jadi misalnya kalau ibu lagi pergi gitu, ibu pulang, ibu ingat untuk ibu tadi kan cerita misalnya, ih tadi aku makan bakso sama temanku gitu kan, dikasih izin misalnya ibu keluar. Nah, terus ibu pulang bawa ini ibu bungkusin buat suami yang sensing, itu seneng tuh biasanya gitu. Jadi bahasa cintanya itu hadiah gitu ya. Konkret ya Bu Farah ya. Konkret. Iya, ada buktinya ngomong cuman ngomong sayang, mana buktinya? Sayangnya mana gitu. Sayangnya nggak bisa dipegang karena cuman ngomong katanya. Sayang apa? Itu kamu pergi jalan-jalan kok nggak bawain aku oleh-oleh apa-apa gitu ya. Jadi dia suka merasa disayang kalau misalnya dikasih sesuatu gitu ya. Bener banget. Apalagi Bu Suci feeling ya Bu Farah ya. Mungkin bisa menggunakan pintu masuk feeling yang sebagai istri apa ya, ibu rumah tangga yang baik ya, yang biasanya menjadi role model atau contoh teladan begitu ya, yang suka menyajikan masakan ke anak suaminya, yang suka dengan kehangatan keluarga gitu ya misalnya. Mungkin bisa dihadiahkan, ini masakan yang aku buat. Kalau suaminya mungkin pulang kerja ya Bu Farah ya, yang sensing Ya, capek gitu, tahu-tahu udah dibuatin cemilan gitu. Nah, menambah. masakan kesukaannya gitu ya. Iya, Iya. bener. Nah, meningkatkan romantisasi ya, Bu Farah ya. Oke, itu ya tanggapan dari Bu Farah, Bu Suci. Terima kasih Bu Farah atas tanggapannya dan terima kasih juga Bu Suci atas pertanyaannya ya. Sebagai pertanyaan terakhir ya, pertanyaan penutup untuk sesi Brainity Talk Sensing kita pada malam hari ini ya, karena waktu juga sudah menunjukkan di jam 21 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Jadi, sepertinya kita akan pamit undur diri, tapi sebelum itu kita akan dengarkan closing statement tentang sensing pada malam hari ini. Silakan Bu Farah. Oke, jadi sensing itu mudah ya. Kalau kita sebagai sensing, pastikan sebelum memulai sesuatu itu datanya udah jelas. Kita udah cari, tahu caranya, kita udah ada contohnya. Kalau kita udah tahu caranya, udah punya pengalaman, kita rajin-rajin latihan. Jadi jelas kita bisa lanjut, gitu ya. Karena kita nggak bisa membayangkan kurang bisa membayangkan masa depan. Jadi kita harus bisa menggambarkan dari data yang udah ada gitu, biar bisa membuat gambarannya. Biar tadi kita bisa lanjut. Nah, kalau kita nanggepin orang di sekitar kita, atasan kita sensing, teman sensing, pasangan sensing, atau anak sensing, kalau mau mudah gitu ya, sensing itu kan sebenarnya tipe yang menurut saya sih penurut ya, nggak neko-neko, karena otak kreativitasnya kan terakhir ya dia aksesnya. Asal kita bicara dengan jelas mau kita apa gitu ya, waktunya kapan ya, kayak orang bikin ini ya materi 5W1H jelas gitu kalau kita cerita. Nah, itu sensing tuh bisa ini banget, bisa mudah banget nurutnya gitu. Bahkan tadi yang saya bilang, atasan sekalipun dia sensing, kita paparkan ini sudah saya buat, ini dasarnya, aturannya, ini SOP-nya gitu. Mau kita mau kita ini sekalipun orang sensing tuh ya fair aja, emang kalau ada dasarnya ya udah memang kayak gitu gitu. Sama anak sensing gitu juga. Kita kasih aturan yang jelas, kita kita kasih informasi yang jelas gitu ya, jadwal yang jelas. Sama pasangan tadi juga gitu. Kita kasih tadi menyenangkan hatinya itu dihadiahin, dimasakin gitu ya. Tadi ya, trik ini juga sih jaga jaga emosinya orang sensing karena anak saya yang sensing, yang penting dia, dalam kondisi nggak lapar. Oh ya, karena saya sensing juga ya. Kadang emosinya orang sensing tuh sepele banget, ternyata begitu dikasih cemilan langsung reda emosinya gitu. Yang tadinya ngomel-ngomel nggak jelas apa semuanya salah di mata sensing kelihatan semua gitu karena dia detail. Oh ternyata dia lapar. Begitu
masuk makanan, perutnya kenyang, bisa berpikir dengan tenang lagi. Jadi tadi ya, sensing kalau nggak jelas nggak lanjut. Jadi kalau mau lanjut sampai tuntas, pastikan semuanya jelas dan konkret. Itu mungkin Mira. Oke, baik. Terima kasih Bu Farah untuk closing statement-nya tentang sensing pada malam hari ini. Sekali lagi, mohon maaf ya untuk pertanyaan dari Pak Indra yang mungkin belum sempat terjawab pada malam hari ini. Terima kasih juga atas pengertiannya. Dan sekali lagi Bu Farah, terima kasih untuk Bu Farah Mira ucapkan mewakili dari Steven Brain ya yang sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini untuk menyampaikan materi tentang sensing yang sangat luar biasa pada malam hari ini disampaikan dengan sangat baik dan juga sangat jelas. Dan alhamdulillah Brainity Talk kita pada malam hari ini juga dapat terselesaikan dan berjalan dengan lancar. Dan terima kasih banyak juga untuk Bapak Ibu, teman-teman sobat Brainity Talk yang sudah setia ya mengikuti event Brainity Talk pada malam hari ini dan juga di eh, ma- minggu-minggu sebelumnya ya. Dan tentunya ini bukanlah akhir dari perjumpaan kita karena insya Allah kita akan terus terhubung dan berkomunikasi dan mungkin kita juga akan berjumpa kembali di lain waktu pada event-event Brainity lainnya. Nah, terutama di sesi Brainity Talk di minggu selanjutnya dengan tema thinking. Ya, ditunggu ya Bapak Ibu ya yang mau bertanya tentang thinking. Dan Mira juga ingin mengucapkan terima kasih untuk Steven Brain tentunya yang sudah memberikan Mira kesempatan dan juga kepercayaan untuk menjadi MC di Brainity Talk pada malam hari ini. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah. Mira selaku MC pada malam hari ini dan juga mewakili Bu Farah memohon maaf jika ada kesalahan ataupun kehilafan dalam bertutur kata dan juga penyampaian. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Semoga kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan untuk dapat berkumpul di sesi Brainity Talk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat Bapak Ibu, Sobat Brainity Talk semuanya. Sekali lagi terima kasih Bu Farah.